Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, nahnu fi filkrati Rabi'ah fi qismi lughah al-Arabiyah Di Jamiati Syekh Nurjati Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Cirebon. nuridu an nabhath anil mawdu al-muhtawa at-ta'limi elektronik. Taib, ana Mizar Kasi, Wa ana Faisal Mubarak. ana al-mutakallimu tsani. Wa ana al-mutakallim al-awwal. Taib, al-an falyatafaddal al-mutakallimul awwal يعني الأخ فيصل فليتفضل مشكور. Baik. Mubasyaratan faqat Afwan Bilugha Indonesia. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian konten e-learning. Konten merupakan elemen yang paling signifikan dalam pelaksanaan e-learning. Konten berperan sebagai media inti dalam kegiatan pembelajaran antara pengajar dan pelajar. E-learning adalah suatu sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana. Ialah sebagai proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka dengan secara langsung antara pendidik dengan siswa. Konten e-learning yaitu konten dan bahan ajar yang ada pada e-learning system atau learning management system. Konten dan bahan ajar ini bisa berbentuk multimedia based konten atau konten berbentuk multimedia interaktif atau text based content atau konten berbentuk teks seperti pada buku pelajaran biasa. Konten e-learning biasa disimpan dalam LMS sehingga dapat diakses oleh siswa dimanapun, kapanpun. Sedangkan aktor yang ada dalam pelaksanaan e-learning boleh dikatakan sama dengan proses pembelajaran konvensional, yaitu perlu adanya guru sebagai instruktur yang membimbing siswa yang menerima bahan ajar dan administrator yang mengelola administrasi dan proses belajar mengajar. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya dalam pembelajaran e-learning perlu ada yang namanya konten, karena konten merupakan suatu elemen yang paling signifikan dalam pelaksanaan e-learning dan juga sebagai media inti dalam kegiatan pembelajaran. Konten dan bahan ajar dalam e-learning ini bisa berbentuk multimedia based content atau text based content. Adapun dalam pelaksanaan e-learning ini bisa dikatakan sama seperti pembelajaran pada umumnya, yaitu adanya guru sebagai instruktur yang membimbing, kemudian siswa yang menerima bahan ajar, dan administrator itu sendiri yang mengelola administrasi dan proses belajar mengajar. Oke, selanjutnya yaitu yang B, yaitu karakteristik konten e-learning. Dalam e-learning, konten dan bahan ajar hendaknya memiliki karakteristik yang dapat membuat pembelajaran menjadi lebih mudah, sehingga membuatnya mampu untuk memperbaiki, menyimpan atau juga memunculkan kembali secara cepat, serta berbagi bahan ajar informasi secara cepat. Dalam hal ini, konten e-learning memiliki 5 karakteristik. Yang pertama yaitu accessibility, dapat diakses dari suatu lokasi dan dikirimkan ke lokasi lain. Kedua, interoperability atau dapat diambil di suatu lokasi dan digunakan di tempat lain dengan tool atau platform yang berbeda. Ketiga, durability atau dapat bertahan dari perkembangan dan perubahan teknologi. Yang keempat, reusability, dapat digunakan kembali untuk pengembangan selanjutnya. Dan yang kelima, terakhir, yaitu cost effectiveness, dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan mengurangi biaya dan waktu. Oke, mungkin cukup. Itu yang dapat saya sampaikan dari pengertian dan karakteristik konten e-learning. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang yaitu masuk ke jenis konten e-learning. Seperti yang telah disebutkan atau dipaparkan oleh saudara Faisal tadi, bahwasanya konten e-learning bisa berbentuk multimedia based content atau
konten berbentuk multimedia interaktif atau text based content, yaitu konten berbentuk teks seperti pada buku pelajaran biasa. Nah, kita masuk ke multimedia based content terlebih dahulu, yaitu konten berbentuk multimedia interaktif. Multimedia merupakan berbagai kombinasi dari teks, grafik, suara, animasi, dan video yang disampaikan dengan menggunakan komputer atau alat elektronik lainnya. Nah, sedangkan interaktif adalah komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah atau lebih dari komponen-komponen komunikasi. Nah, lebih simpelnya begini. Interaktif berarti komunikasi. Interaktif berarti komunikasi aktif antara interaktif berarti komunikasi aktif antara komunikator dan komunikan. Nah, tidak ada satu pihak yang pasif. Jadi, multimedia pembelajaran interaktif adalah seperangkat hardware maupun software berbasis teknologi digital yang digunakan dalam satu kesatuan untuk menjabarkan pesan informasi dan menciptakan komunikatif aktif dua arah, bertujuan mempermudah proses pembelajaran, baik itu penyampaian materi, praktik, hingga penilaian pembelajaran. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu multimedia text based content atau konten berbentuk teks seperti pada buku pelajaran biasa. Nah, ada dari multimedia text based content ini ada jenis-jenis buku teksnya. Nah, ada 4 jenis. Yang pertama, buku sumber. Buku sumber adalah buku yang biasa dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu. Biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. Nah, yang kedua yaitu buku bacaan. Adalah buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan biasa atau bacaan saja. Misalnya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu buku pegangan. Nah, dari buku pegangan ini, buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. Nah, itu. Yang keempat, buku-buku teks. Buku-buku teks ini buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan. Nah, kita masuk ke model content e-learning. Setiap konten pembelajaran yang disiapkan pasti memiliki tujuan belajar yang ingin dicapai. Nah, seperti halnya pembelajaran konvensional atau tatap muka. Begitu pula dengan pembelajaran e-learning. Pembelajaran ini memiliki beberapa model belajarnya sendiri. Nah, salah satunya yaitu model belajar CCAF. Yaitu yang pertama, model belajar konteks. Yang kedua, model belajar challenge. Yang ketiga, model belajar activity. Yang keempat, model belajar feedback. Nah, model belajar konteks itu yang model belajar yang menerapkan penerapan situasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dalam konten yang disampaikan, sehingga pembelajaran dapat menghubungkan teori yang sudah dipelajari dan bagaimana kita mengaplikasikan. Yang kedua yang tadi disebutkan yaitu model challenge. Nah, setelah menetapkan konteks seperti apa yang akan diterapkan dalam konten, nah selanjutnya kita perlu menambahkan tantangan atau challenge agar pembelajaran terus aktif dan proses pembelajarannya itu menantang. Nah, tantangannya dapat dilakukan dengan pemberian tenggat waktu, pengajaran tugas, dan meminta mereka untuk mencari informasi tambahan di luar materi yang diberikan. Baik, yang ketiga yaitu model activity. Dalam prinsip learning by doing, tidaklah lengkap tanpa adanya aktivitas, betul. Oleh karena itu, perlu menambahkan aktivitas agar pembelajaran memiliki pengalaman selama belajar menggunakan konten e-learning. Nah, aktivitas belajar di kelas dan belajar secara online tentu saja berbeda. Oleh karena itu, kita dapat menyisipkan latihan atau kuis di tengah-tengah materi, sehingga pembelajaran dapat
mengukur pemahaman mereka terhadap materi yang akan dipelajari. Nah, yang terakhir yaitu feedback. Meskipun konten e-learning dimasukkan untuk belajar secara mandiri, bukan berarti pembelajaran harus merasa sendirian. Tidak. Nah, kita dapat menambahkan respon baik atau respon balik feedbacknya yang mampu membimbing pembelajaran selama berlangsung dengan cara memberikan catatan kecil atau notes pada bagian-bagian yang penting dan tertentu. Dengan demikian, peserta didik akan tetap merasa dibimbing selama belajar. Nah, itulah dari model-model pembelajaran konten e-learning. Terima kasih. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.